Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, sentimen positif datang ini mengalihkan isu dari beberapa bulan yang lalu mengenai batas utang dari Amerika Serikat. Tapi sesuatu yang unik terjadi teman-teman. Di saat Joe Biden sign debt ceiling dan berhasil menaikkan debt ceiling sampai 2025 bulan Januari, tidak akan ada yang namanya batas utang untuk Amerika Serikat. Artinya hal ini sebenarnya menghindarkan Amerika Serikat dari default. Tapi sentimen positif ini tentunya menurut Uang Receh itu tidak diimbangi dengan price action yang tercermin di candlestick Bitcoin. Nah, sebenarnya ada apa sih di market yang menurut Uang Receh ada sesuatu yang aneh? Entah ini adalah manipulasi dari beberapa whales, ataukah ini memang whales masih menginginkan harga kripto aset nomor wahid ini berada di posisi 26 ribuan teman-teman. Artinya kalau seperti itu ada proses reakumulasi yang sedang terjadi. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk dua hal ini, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke debt ceiling. Nah, menurut Menteri Keuangan Amerika Serikat, kita sama-sama tahu kalau Joe Biden dan McCarthy belum melakukan kesepakatan sampai batas tanggal 5 Juni tahun 2023, ada kemungkinan US akan default teman-teman. Nah, hal ini tentunya menjadi ancaman yang cukup serius menurut beberapa pakar atau beberapa orang yang sedang ongoing trade di saham ataupun kripto teman-teman. Nah, tapi hal ini tidak terjadi. Artinya debt ceiling sudah resmi disign Joe Biden di tanggal 3 kemarin. Nah, hal ini after Joe Biden itu melakukan sign teman-teman, kita bisa melihat sekitar tanggal 3 Juni Bitcoin bukannya naik dengan berita positif ini, malah terkoreksi. Nah, menurut Uang Receh pribadi ada sesuatu yang salah nih teman-teman. Entah ini para whales yang melakukan manipulasi, ataukah mungkin whales memang sudah tidak tertarik dengan aset seperti cryptocurrency. Menurut Uang Receh kemungkinan yang kedua, whales sudah tidak tertarik dengan jenis aset cryptocurrency, itu tidak mungkin teman-teman. Ada potensial memang ini adalah salah satu permainan dari mereka. Artinya ada kemungkinan mereka sedang melakukan proses yang namanya reakumulasi. Hal ini menurut Uang Receh pribadi itu tercermin dari beberapa bulan kita melihat untuk candlestick dari Bitcoin itu kurang lebih sideways antara range 26 ribuan sampai posisi paling atas di sekitaran 28 ribuan teman-teman. Ini artinya mengindikasikan kalau menurut Uang Receh pribadi, mungkin ini kontrarian dengan beberapa YouTuber yang menganggap sekarang kita memang sudah masuk ke masa bearish lagi asalkan kita sudah lolos dari beberapa titik support. Nah, menurut Uang Receh pribadi, sebenarnya kondisi seperti ini tidak bisa kita bilang ini adalah memasuki masa bearish asalkan Bitcoin tidak lebih under dari 25.000. Karena apa? 25.000 menurut Uang Receh pribadi adalah sebuah titik support yang cukup major untuk Bitcoin itu sendiri. Selain beberapa bulan kita berhasil mempertahankan atau memaintain di atas 25.000, di angka 25.000 juga ada SMA 200 untuk weekly teman-teman, yang tentunya biasanya Bitcoin akan respect terhadap SMA 200 untuk weekly. Nah, selain itu kita balik sebentar ke debt ceiling. Ada beberapa agreement yang menurut Uang Receh itu harusnya juga masih mendompleng berita positif ini, di mana sampai tahun 2025 bulan Januari untuk batas utang Amerika Serikat itu ditiadakan. Artinya tidak ada batas utang atasnya. Artinya sekali lagi Amerika Serikat bebas melakukan hutang dengan nominal berapapun. Artinya mungkin bakal terjadi inflasi yang hyper bisa jadi. Terus kemungkinan yang kedua, memang peredaran dolar
kalau Amerika Serikat tidak membatasi yang namanya batas utang mereka, ada kemungkinan dolar akan diprinting secara terus-menerus teman-teman. Mungkin secara value dari dolar itu semakin berkurang, tapi hal ini harusnya membuat value dari Bitcoin itu semakin naik teman-teman. Nah, selain itu kita bahas isu yang kedua. Nah, ada kemungkinan setelah debt ceiling itu ditandatangani oleh Joe Biden, ini adalah FOMC meeting di tanggal 14 Juni. Menurut uang receh pribadi, hampir mayoritas dari beberapa investor itu cukup confident teman-teman dengan mengatakan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga di bulan Juni. Artinya suku bunga tetap stay di posisi 5-5,25%. Itu sekitar 78% dari para investor yang melakukan vote. Sedangkan para investor yang memvote untuk The Fed itu menaikkan suku bunga berada di kisaran 21% dengan asumsi bunga di angka 5,2 sampai 5,5% teman-teman. Artinya di sini jika sentimen positif bertemu dengan sentimen positif di bulan Juni sekitaran tanggal 14 nanti The Fed memang tidak menaikkan suku bunga, artinya dua katalis besar ini cukup mampu harusnya untuk mendorong harga Bitcoin kembali lebih tinggi teman-teman. Artinya di posisi sekarang mungkin menurut uang receh pribadi ini adalah posisi yang cukup mengkhawatirkan untuk Bitcoin. Akankah kita kembali ke dip lagi sekitaran level 20 ribuan ataukah ini hanya untuk mencari grab liquidity teman-teman. Artinya dibawa ke bawah dulu seperti sekitaran tanggal 12 Mei dimana kita tahu after penurunan yang cukup impulsif Bitcoin sempat menyentuh ke level 25.800 dan after itu Bitcoin close candle di atas 26.600. Artinya ada kemungkinan di sini para whales atau para pemain future sedang mengincar orang-orang yang bermain long position, di mana kita tahu ada kemungkinan kalau candlestick seperti ini beberapa orang akan lebih cenderung untuk melakukan long position teman-teman. Ataukah ini hanya sebagai grab liquidity? Nah, kita akan bahas singkat untuk price action terutama Bitcoin teman-teman. Kita akan mencoba untuk fokus sebentar di price action Bitcoin. Nah, ini adalah time frame harian, di mana menurut uang receh pribadi secara pola memang kita sedang bergerak di dalam pola descending channel, di mana kita tahu biasanya descending channel adalah sebuah pola bearish, di mana Bitcoin itu biasanya membentuk yang namanya lower high diikuti dengan lower low dan after itu terbentuk lagi lower high dan lower low demikian seterusnya teman-teman. Nah, sekarang posisi Bitcoin ada kemungkinan dia akan retest ke posisi 26.600 dan dia jika under close secara under dari 26.600, potensiali Bitcoin akan kembali retest ke sekitaran 25.800, di mana kita tahu harusnya di sekitaran level itu terdapat cukup confluence of support, di mana kita melihat dua kali Bitcoin itu terreject dari sekitaran area sana. Nah, ada kemungkinan Bitcoin akan berkunjung lagi teman-teman ke sekitaran posisi 25.800. Nah, secara jangka panjang uang receh pribadi masih cukup confident seperti pernyataan uang receh yang pertama untuk Bitcoin kalau tidak lebih dari tidak kurang dari 25.000. Artinya posisi close candle-nya itu tidak sampai menyentuh under dari 25.000. Uang receh pribadi masih cukup confident untuk mengatakan Bitcoin sekarang hanya sedang proses koreksi singkat dan ada kemungkinan after dia menyentuh akan terjadi rebound yang cukup oke teman-teman untuk Bitcoin dan teman-teman. Nah, selain itu kita coba akan cek untuk masuk ke time frame for hourly. Nah, di time frame for hourly sendiri kita melihat cukup ngeri-ngeri sedep sebenarnya yang terjadi di kripto nomor 1 ini. After dia menyentuh ke kisaran level 28.100 di sekitaran tanggal 29 Mei, kita melihat potensi double top terjadi di sebelah sini teman-teman, dimana kita sama-sama tahu Bitcoin dua kali retest ke bagian atasnya dan after itu terreject dan cukup impulsif kalau menurut uang receh. Posisi yang pertama dia terreject ke sekitaran 26.700, terjadi sedikit pullback dan after that dia koreksi lagi. Nah, potensiali beberapa hal yang perlu kita pantau. Posisi sekarang Bitcoin sudah under dari 25.800 dan sekarang berada di posisi
25.500. Nah, jika Bitcoin itu berhasil tembus ke kisaran 25.000 teman-teman, ini uang receh pribadi cukup miris melihat keadaan seperti ini. Ada kemungkinan Bitcoin akan terkoreksi jauh lebih dalam, bisa jadi ke level sekitaran 20 ribuan teman-teman, dimana pada bulan Februari lalu kita melihat Bitcoin sempat menyentuh ke level 20 ribuan, meskipun after itu terjadi rebound yang cukup impulsif. Nah, coba kita akan lanjut ke Ethereum. Bagaimana pandangan uang receh mengenai Ethereum teman-teman? Nah, di sini kurang lebih sama. Kita melihat di time frame harian untuk Ethereum terjadi rejection yang cukup masif. Nah, di sini after terjadi sideways di kisaran level 1893 selama kurang lebih 1 mingguan, Bitcoin kembali terreject untuk hari ini. Dan sekarang kalau kita melihat Ethereum sebenarnya sedang retest ke posisi low dari beberapa hari yang lalu, di mana kita melihat posisi low yang sekarang sebenarnya adalah titik support yang cukup mampu mempertahankan pergerakan Ethereum dari beberapa bulan teman-teman. Dan kita melihat juga harusnya Ethereum tidak lolos dari titik support yang satu ini, dimana kita tahu sebenarnya titik support satu ini merupakan resisten di sekitaran tanggal 20 Maret, dan after break tentunya resisten become support teman-teman. Dan jika Ethereum itu gagal mempertahankan posisinya di sekitaran paling bawah sekitaran 1740-an, ada potensiali Ethereum akan terdorong jauh lebih dalam teman-teman, yaitu bisa jadi masuk lagi under dari 1500, atau mungkin paling weaknessnya bisa ke kisaran 1410-an. Nah, dua koin besar ini uang receh cukup miris kalau under dari posisi major support yang sudah terbentuk dari pergerakan beberapa bulan sebelumnya teman-teman. Nah, selain itu uang receh, kesimpulan dari video ini bisa jadi proses dari koreksi beberapa hari yang lalu after Joe Biden melakukan sign ini adalah sebuah manipulasi belaka teman-teman. Tapi sebenarnya di dalam sebuah trading, sekali lagi kita nggak boleh menebak ini manipulasi atau ini apa. Yang harus kita lakukan adalah follow the trend, itu yang pertama. Jika trennya miris, kita harus mencoba untuk memanfaatkan apa yang sedang whale lakukan di belakang kita teman-teman. Bisa jadi dibawa ke bawah dulu, kita ikuti saja untuk alur permainan dari whales. Dan after itu memang jika candlestick menunjukkan potensi rebound, barulah kita bisa melakukan long position. Jangan mencoba untuk menangkap pisau yang jatuh, itu adalah ungkapan yang biasa digunakan oleh beberapa trader. Sebenarnya ada benar dan ada enggaknya. Kalau kita mencoba untuk menangkap, ada kemungkinan kita akan terkena resiko dari likuidasi buat kalian yang bermain di pasar future teman-teman. Nah, happy trading. Sekian dulu untuk video dari uang receh. Buat kalian yang tertarik, bisa dibantu share ke teman kalian, diinfokan juga boleh. Dan buat kalian yang punya ide atau punya pendapat berbeda, feel free untuk berkomentar di kolom komentar teman-teman. Thank you for watching till the end. See you on the next video.